Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Latifur Anwar, SSI, MSc, PhD, selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Imam Rafiki, SSI, MPD, selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2024, Saudara Muhammad Rizky Ramadan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia. Yang saya hormati Ketua Umum KMUM tahun 2024, Saudara Muhammad Firman Habibi. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Medclub tahun 2024, Saudari Erita Apta Maharani. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta Medclub 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Medclub 3 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Medclub merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan kali ini ditujukan untuk memantapkan persiapan UTS Ganjil mahasiswa S1 Departemen Matematika Angkatan 2024. Pelaksanaan Medclub 3 ini mengusung tema Improve Your Understanding and Let's Process Together. Perkenalkan, saya Nabila Zian Ifada sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Medclub 3 kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pembacaan tata tertib. Keempat, pemaparan materi. 5, pembahasan pretest. Keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, jeda. Yang ke-8, pembahasan soal. 9, pembacaan doa, dilanjutkan dokumentasi dan penutup. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Muhammad Ubaidillah selaku membaca doa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kepadamu pada hari ini, selain rasa syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara Medclub 3 ini. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan kelancaran akan terselenggaranya acara pada hari ini. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi dan acara yang akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui segalanya. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat serta barokah sebagai bekal kami untuk berprestasi dalam kehidupan ini. Berilah kami kesabaran, keikhlasan, serta rasa semangat yang tinggi dalam mencari ilmu sehingga kelak ilmu yang kami peroleh dapat kami amalkan dan bermanfaat bagi diri kami serta orang di sekitar kami. Serta mudahkan kami dalam pelaksanaan UTS nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat.
Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Jauhkanlah kami dan mereka semua dari panas api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Ubaidillah yang telah memimpin pembacaan doa. Berikutnya yaitu pembacaan tata tertib peserta. Kepada panitia yang bertugas share screen, saya persilahkan. Tata tertib peserta Med Club 3. Pertama, peserta mengubah nama Zoom meeting sesuai dengan format nama peserta underscore nama lengkap. Kedua, mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali saat MC mempersilahkan. Ketiga, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan. Keempat, peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi dan pembahasan soal. Kelima, memastikan perangkat dan koneksi internet stabil. Keenam, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dipersilakan untuk menekan fitur raise hand pada Zoom meeting. Setelah pertanyaan dijawab dan tidak ada tanggapan lain, peserta yang bertanya dipersilakan untuk lower hand. Ketujuh, peserta yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan diharapkan mengaktifkan mikrofon ketika dipersilahkan oleh MC. Kedelapan, apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dipersilakan untuk mengetik di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. 9. Peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung yang dapat mengganggu jalannya acara. 10. Peserta wajib mengikuti kegiatan hingga akhir dan mengisi presensi di akhir acara dengan melampirkan bukti screenshot saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. 11. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatan. Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dasar pemrograman komputer dan pembahasan pretest oleh tentor kita yang luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV tentor kita pada hari ini. Kak Muhammad Faiz Al-Farisi merupakan mahasiswa S1 Matematika Universitas Negeri Malang angkatan 2022. Kak Faiz mempunyai pengalaman organisasi sebagai staf divisi pemuda dan olahraga Himatika Vector 2023 dan merupakan finalis Samsung Innovation Campus Batch 5. Selain itu, Kak Faiz juga memiliki antusias terhadap penerapan matematika dalam teknologi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan pretest dari tentor kita. Kepada Kak Faiz, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes. Oke ya, sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Aman? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk memaparkan materi, atau mungkin lebih tepatnya sharing aja ya tentang perkuliahan dasar pemrograman. Yang mana ini tuh dasarnya dulu ya, kita bahas dari dasarnya dulu. Atau alasan kenapa itu kok belajar inian, gitu, mata kuliah ini. Dimulai dari permasalahan yang ada di manusia. Kita sebagai manusia itu kan pasti seringkali menemukan suatu masalah. Yang mana masalah itu tentunya kita ingin selesaikan. Yang juga penyelesaiannya itu kan perlu suatu langkah yang logis, terusan susunan yang sistematis agar penyelesaian masalah itu on point atau tepat gitu ya teman-teman. Yang mana itulah yang disebut sebagai algoritma. Nah, lalu
apa hubungannya dengan program komputer? Nah, program komputer itu adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang disebut sebagai source code ya. Nah, algoritma ini adalah program komputer ini adalah realisasi dari algoritma. Oke, lalu penotasian dari algoritma itu ada beberapa cara, teman-teman. Ada dimulai dari kalimat deskriptif, ada pseudocode, dan juga ada flowchart. Nah, untuk perkuliahan dasar pemrograman ini umumnya membahas tentang flowchart ya. Lalu apa itu flowchart? Flowchart sendiri ini adalah suatu diagram yang menunjukkan simbol-simbol khusus yang menunjukkan langkah-langkah dari sebuah program. Jadinya kita di sini fokus ke kata kunci dari arti flowchart ya. Ada simbol-simbol dan juga langkah-langkah. Jadi keamanan flowchart itu identik dengan suatu simbol dan juga menunjukkan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Nah, untuk perkuliahan dasar pemrograman ini menggunakan algoritma, ya tidak lain dan tidak bukan karena algoritma itu tidaklah sulit untuk dimengerti. Ya, semoga saja ya teman-teman merasakan itu juga. Oke, lanjut ini adalah contoh dari simbol-simbol dari flowchart. Ini itu kita fokusnya ke bagian ini. Ini nampak kan? Oke, nampak. Jadinya untuk starter grafik dan juga files ini tuh kalau dari pengalaman saya itu mata kuliah dasar pemrograman tidak menggunakan simbol-simbol ini ya. Tapi kalau teman-teman mau explore, cari-cari pengetahuan, boleh banget karena ini pastinya seru. Ini tuh starter grafik ini gambar-gambar gitu teman-teman. Jadinya seru. Kita kembali lagi. Nah, jadi kan flowchart itu sebuah simbol-simbol ya. Ini adalah simbol-simbol dari flowchart itu. Jadinya simbol-simbol ini tuh udah disepakati gitu lah. Kalau simbolnya cacar genjang, ini itu udah pasti input atau output. Kalau belah ketupat ini percabangan, dan kalau apa ini? Ya kalau ini itu looping. Oke, biar lebih gampang, kita langsung ke contoh aja ya untuk pembahasannya. Di sini itu ada program untuk menginputkan dua bilangan, kalau di sini dilihat, dan juga nanti bilangan tersebut itu akan dikalikan dan hasil perkaliannya itu akan dicek merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke, di sini langsung aja kita bedah ya dari pertama-tama, sekaligus mengenal dari simbol-simbol flowchart itu tadi. Dimulai dari deklarasi, kita itu harus banget mendeklarasikan suatu variabel, teman-teman. Karena ya kalau nggak dideklarasikan, ya nggak bisa berjalan program kita. Pendeklarasian variabel itu dimulai dengan penamaan variabel dan juga pemilihan tipe data dari variabel. Nah, kira-kira ada aturan nggak dari pendeklarasian ini? Jawabannya ada ya, teman-teman. Yang mana ini bisa dicek dari dokumentasinya si algoritma ini. Ini saya rekomendasikan teman-teman itu sering-sering kalau belajar pemrograman, teman-teman itu sering-sering lihat dokumentasi resminya dari pemrograman tersebut. Nah, untuk bagian apa tadi? Deklarasi. Deklarasi ini masuknya ke basic. Di sini ada tipe data. Teman-teman bisa tahu kalau di flowchart, algoritma ya. Kalau di bahasa pemrograman lainnya itu biasanya ada lebih banyak lagi tipe datanya. Kalau di flowchart, algoritma, ini ada 4 tipe data, yaitu boolean, real, integer, dan juga string. Kalau boolean itu yang isinya adalah benar atau salah, kalau real dan integer itu bilangan, kalau integer kan bilangan bulat, kalau real ya bilangan real, dan kalau string itu teks. Oke, itu kan untuk tipe datanya ya. Lalu kan tadi ada juga penamaan variabel. Penamaan variabel itu aturannya cukup banyak, yang mana ya ada batasan-batasan juga untuk penamaannya. Teman-teman bisa cek di websitenya ini. Singkatnya, itu penamaan variabel itu harus dimulai dengan huruf. Baru setelah huruf itu boleh penggunaannya itu huruf atau angka. Terus spasi itu nggak boleh ya. Dan khusus di algoritma kita itu juga nggak boleh pakai underscore, teman-teman. Yang mana berarti kalau mau mendeklarasikan variabel dengan dua kata atau lebih, di sini kita bisa pakai yang namanya camel case. Camel case atau apa itu lah. Yang mana itu untuk setiap kata baru itu akan digunakan kapital ya, biar kelihatan perbedaan katanya. Nah,
Selain itu juga ada ini batasan-batasan buat nggak pakai nama-nama berikut ini, bisa dicek lah di websitenya ya. Oke, lalu lanjut ke program kita tadi. Setelah mendeklarasikan, kita itu karena kan maunya itu saya tadi programnya ada dua bilangan yang diinputkan oleh user atau oleh pengguna, itu berarti ya pilih aja simbol yang untuk menginputkan ini. Input dan juga pilih variabel apa yang ingin diinputkan. Kan dalam ini kan kasusnya bilangan 1 dan bilangan 2. Lanjut, ini ada assignment. Assignment ini tuh kita menugaskan suatu variabel atau ya bisa memberikan suatu ekspresi pada variabel. Yang mana ekspresi ini tuh ada banyak juga. Kalau kita cek di dokumentasinya tadi teman-teman, di bagian ekspresi ini ya. Ini ada namanya operator. Operator ini itu ada operasi logika dan juga operasi matematika. Kalau operasi logika itu ya operasi yang nantinya itu menghasilkan benar atau salah. Dan juga kalau matematika ya seperti pada umumnya ada perkalian, pembagian, modulo, penjumlahan, pengurangan gitu ya. Lalu karena di sini saya kan inginnya perkalian ya pilih bintang. Kalau untuk sintaksnya di algoritma ini. Lanjut, ini adalah output. Yang mana output ini tuh untuk menampilkan di konsol. Nah, di sini perhatikan ada tanda dan atau ampersand atau apa itu. Dan ini tuh fungsinya untuk menggabungkan dua string atau ya menggabungkan suatu string dengan ini kasusnya kan variabel ya. Di sini saya nampilkan hasil dari variabel yang diinputkan oleh nilai yang diinputkan oleh pengguna dikali nilai yang diinputkan oleh pengguna yang kedua, lalu ada string lagi dan seterusnya. Jadinya ini seperti yang ada di dokumentasi, ini tuh adalah simbol untuk menggabungkan dua string, teman-teman. Ya. Lalu di sini perhatikan saya nggak men-checklist dari new line. Fungsinya apa? Fungsinya adalah biar setelah dia itu menampilkan hasil dari 4 kali 7 adalah 28, itu tuh dia nggak bikin baris baru untuk print out teks selanjutnya, print out teks atau apapun selanjutnya itu. Sehingga ya nanti kan di sini ada percabangan, di sini ada output lagi, di sini dia akan menampilkan outputnya itu bakal langsung lanjut di baris sama dengan baris itu tadi, hasil dari ini tadi. Nah, lanjut di dalam pemrograman itu juga ada percabangan. Percabangan ini tuh bisa diartikan juga pengkondisian, ya biar lebih enak aja. Pengkondisian benar atau salah. Di sini kita masukkan ekspresi untuk apa hal yang ingin kita kondisikan. Karena ini adalah program untuk mengecek bilangan genap, bilangan genap atau ganjil, berarti kan kita ceknya itu dari modulo 2 ya. Kalau modulo 2-nya itu sama dengan 0 alias dia itu habis dibagi 2, berarti dia akan bilangan genap. Nah, kalau kondisi ini itu benar, berarti masuk ke cabang true. Sehingga kalau true, outputnya adalah yang merupakan bilangan genap. Kalau false, maka outputnya adalah yang merupakan bilangan ganjil. Sehingga nanti outputnya itu seperti ini, menjadi satu baris. Karena output yang sini nggak pakai centang. Oke. Selanjutnya ini ada di pemrograman juga ada yang namanya looping. Looping ini itu merupakan perulangan, jadinya dia itu melakukan suatu tugas secara berulang-ulang hingga batas tertentu. Ya, bisa batasnya itu di apa dideklarasikan, disebutkan dari awal atau batasnya itu nggak tentu. Yang mana ada 3 perulangan di sini. Antara lain adalah while, for, dan juga do while. Nah, untuk while ini tuh dia akan mengevaluasi suatu kondisi yang diberikan oleh user dalam ekspresi boolean. Jadi dia itu akan melakukan perulangan jika dalam dalam while-nya itu benar atau dipenuhi, teman. Ya nanti ke contoh aja biar lebih mudah. Lalu ada juga for. For loop ini pada dasarnya mirip, yang namanya looping itu mengulang-ulang gitu, teman.
Tapi kalau for ini tuh kita udah tahu batasan-batasannya. Karakteristiknya for itu kayak gitu. Jadinya udah tahu kalau dia itu bakal mengulang dari 1 sampai n kayak gitu. Udah diketahui. Lalu do while. Do while ini tuh mirip dengan while loop. Tapi bedanya itu kalau do while ya sesuai dengan namanya. Do baru while. Dia itu bakalan seenggaknya ngeprint atau melakukan tugas 1 kali, melakukan tugas 1 kali sebelum akhirnya dia itu dicek kondisinya benar atau enggak, memenuhi pernyataan while-nya atau enggak. Itu ya. Belum lanjut, kita ada juga array. Array di sini adalah tipe data yang mana di dalamnya itu terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Jadinya array ini bisa menyimpan banyak komponen sekaligus. Yang pendeklarasiannya itu kayak gini. Ada ya seperti biasa kita tinggal nambahin centang array ini aja. Dan juga menyebutkan dia itu panjangnya berapa, array-nya itu besarnya berapa. Di dalam array ini juga ada yang namanya, nah untuk menunjukkan komponen-komponen di dalam array itu kan dibutuhkan suatu indeks. Mana indeks ini tuh adalah urutan data. Indeks ini dimulai dari 0 hingga n-1 dari panjangnya data, panjangnya array. Oke, contohnya ini ada array bilangan genap yang panjangnya 10 kan berarti 246 dan seterusnya sampai 20 aja. Kalau indeks 0 berarti kedua, indeks 0 adalah bilangan 2, kalau indeks 1 adalah 4 dan seterusnya. Oke. Di sini akan masuk ke contoh dari while loop. Ini terlihat ya teman-teman. Oke, while loop ini saya demokan dulu program yang saya buat ini apa. Oke, ini kalau play kita akan disuruh untuk tebak angka acak dari 1 sampai 10. Oke, berarti di sini saya harus nebak nih angka dari 1 sampai 10. Kira-kira cara nebak yang gampang gimana? Ya udah diurutkan aja karena kan ini sampelnya cuma 10 ya. Saya coba 1, katanya salah. Coba 2, katanya salah. 3, salah. 4, salah. Oh, 4 baru benar. Oke, coba lagi deh. 1, mana? Salah. 2, salah lagi. 3, salah. Bukan 3 ya angkanya ya. 4, bukan 4 ternyata angkanya. 5, baru benar angkanya. Oke, di sini kira-kira ada yang tahu tadi itu pakai perulangan apa? Kan tadi itu melakukan tugas secara berulang ya. Di sini jawabannya adalah pakai while, teman-teman. Nah, kenapa kok pakai while? Kenapa kok nggak pakai for loop? Inilah karakteristik dari perulangan while. Perulangan while itu nggak punya ujung yang pasti. Nggak, jadinya itu akhir dari perulangannya itu nggak ditentukan dari awal. Melainkan ditentukan dari, ya terserah pembuat programnya sih. Di sini kan, kalau contohnya di sini kan tebak-tebakan angka ya. Dia itu bakal berulang-ulang terus-terusan kalau angka yang diinputkan oleh user itu salah. Sampai dengan ketika input yang dilakukan, ketika bilangan yang diinputkan oleh user itu benar, maka dia akan keluar dari loop-nya. Oke, dari sini semoga teman-teman mengetahui perbedaan dari while loop dan for loop ya. Selanjutnya ini saya mau bahas sedikit tentang array. Array itu pendeklarasiannya sederhana, ya tinggal nambahin step aja ini teman. Ini sebenarnya soal yang kemarin, tapi karena kurang menantang, jadi saya bahas di sini aja sekalian. Jadinya array ini itu pendeklarasiannya simple, kita tinggal pencet aja array di sini, lalu di sini ada array size. Array size ini ya juga apa fungsinya untuk menentukan dia itu maksimal besarnya berapa. Kalau dalam kasus ini kan ya saya pakainya 5 aja biar nggak terlalu panjang. Ini adalah contoh dari array sekaligus contoh dari perulangan for. Nah, yang mana ini kalau kita jalankan ya, biar tahu sekaligus bahas. Di sini kan kita disuruh masukkan buah, misalnya mangga, jeruk, apel, terus apa lagi? Anggur, terus kurang satu ya, terus semangka. Nah, dia akan outputnya
secara terbalik ya, seperti yang diberi tes itu. Gimana cara biar outputnya itu terbalik? Caranya adalah perulangannya yang diakali, teman-teman. Perulangannya di sini diotak-atik. Untuk menginputkan array itu biasanya ya harus pakai gini. Kalau misalnya kita assignment biasa, inputin array itu kan tadi kan buah, kita harus kasih tahu ide itu ada di indeks berapa. Kalau misalnya aku maunya di pertama sendiri ada indeks 0, ya udah di sini berarti aku kasih di ini kasih nama buahnya maka tuh. Nah, tapi kan kalau misalnya mau input satu-satu sini kan panjang ya teman-teman. Jadinya itu pakainya for loop biar dia itu berulang dan juga i-nya kan nanti bertambah sehingga indeks-indeksnya itu akan sampai terpenuhi dari panjangnya array tadi. Nah, kalau di sini kasusnya itu saya pakainya size buah min 1. Kalau teman-teman belum tahu apa itu size buah min 1, ada di dokumentasinya di bagian eh, intrinsic intrinsic function ya. Di sini bisa teman-teman lihat ada function size A ini untuk menentukan untuk mengetahui panjangnya array. Ya karena kan indeks itu kan mulai dari 0 hingga n-1 panjang array, itu berarti ya biar enggak biar lebih jelas ya jadinya pakainya ini. Bukan pakai suatu angka. Sekalipun saya tahu ini panjangnya 4 kan tapi array itu dinamis teman-teman. Bisa aja kalau misalnya proyek-proyek besar kan kita nggak bisa bergantung nggak gitu tadi. Betul. Nah, lalu kalau dari perulangannya, di sini itu dia akan melakukan perulangan untuk menambah besarnya i atau besarnya indeks. Yang mana di sini i-nya itu saya buat parameter indeksnya array buah. Sehingga dia itu akan mulai dari 0, karena kan ini start value-nya 0 dan end value-nya adalah size buah min 1. Berarti kan dia mulai dari 0, perulangan pertama kita disuruh menginputkan buah untuk indeks 0, lalu perulangan kedua buah untuk indeks 1 dan seterusnya. Sehingga kalau array buah ini tuh isinya udah 5 sesuai dengan sudah penuh lah sesuai dengan perulangannya ini. Oke, lalu untuk mengoutputkannya saya itu pakai for loop lagi biar urutannya terbalik kan kalau di tes kan urutannya terbalik ya dari awalnya A B C D E, kalau di output kan E, ya gitulah urutannya terbalik. Sehingga caranya itu gimana ya pakai pakai ini dibalik. Start value-nya dari size buah min 1, end value-nya 0, dan jangan lupa buat direction-nya pakai decreasing atau menurun. Sehingga kalau kita lihat step by step-nya itu kayak ini. Aduh. Masukkan nama buah-buahan. Dan jeruk. Jeruk. Dia melakukan perulangan nih. Bisa kelihatan ya tadi. Dari sini dia ke sini lagi. Saya coba inputkan lagi. Apel. Coba fokusnya ke sini ya. Ini kan dia masuknya di dalam loop-nya. Kalau saya inputkan, dia tuh akan kembali lagi ke loop-nya. Karena loop-nya ini masih belum selesai. Jadinya dia masuk loop, dan karena loop-nya belum selesai, dia masih melakukan perulangan lagi. Apel, lagi semangka, anggur, anggur. Oke. Nah, di sini output-nya lihat. Ada step-stepnya. Oke. Oke ya, lanjut ke pembahasan soal lainnya. Nah, ini kok nggak bisa buka ini. Udahlah, kita out aja ya. Oke. Open. Di sini saya mau bahas soal yang apa enaknya? Faktorial. Iya deh, kita coba faktorial ya. Oke, teman-teman dicoba dulu programnya ini gimana caranya. Biar kelihatan kodenya, saya kecilkan ini.
Oke, di sini kita disuruh masukkan bilangan untuk difaktorialkan. Saya sebagai pengguna itu ingin memfaktorialkan misal 5. Faktorial 5 berapa? Wow, di sini dikasih tahu ternyata ya. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120. Jelas ya, berarti ya faktorial itu gimana bentuknya. Terus kalau misalnya saya iseng gitu, mau negatif 6, faktorialnya berapa? Nah, karena negatif 6 kan nggak bisa difaktorialkan ya. Faktorial kan dari 0 hingga dan bilangan positif atau bilangan positif lebih tepatnya. Jadinya dia itu akan mengoutputkan nggak bisa faktorialin bilangan negatif. Oke, kita bedah di bagian perulangannya aja. Kalau percabangannya ini sederhana, pakai jika inputan dari pengguna itu lebih besar dari 0, dia akan masuk ke operasi dari faktorial. Kalau enggak ya nggak usah dimasukin teman-teman, biar programnya itu nggak terlalu lama. Eh, Ketika dia itu memenuhi alias valid ya, di sini saya mendeklarasikan, di sini saya mendefinisikan variabel hasil itu sebagai bernilai 1. Kira-kira untuk apa? Eh, Pendefinisian hasil ini sama dengan 1 itu untuk kasus ketika faktorial yang diinginkan oleh pengguna itu adalah 0 atau 1. Karena kan kalau misalnya 1 itu kan faktorialnya ya 1 ya. Kalau 0 pun faktorialnya juga 1. Sehingga ya di sini saya tuh pakai while-nya itu ketika nilai faktorialnya itu lebih besar dari 1. Oh ya, ini sebenarnya faktorial itu gampangnya sih pakai for loop, tapi ya biar lebih menantang sedikit pakainya sini saya pakainya while loop. Lalu gimana cara dari penentuan faktorialnya tadi itu? Di sini saya coba buka catatan. Ya, oke. Kalau misalnya saya ingin faktorialnya itu 4. Kira-kira langkah pertamanya gimana? Dia kan diinputkan ya faktorialnya 4. Masuk ke kondisi. Di sini dicek apakah 4 itu lebih besar sama dengan 0? Jawabannya benar kan? Sehingga ya dia akan masuk ke bagian kanannya sih. Lalu hasil di sini didefinisikan sebagai 1. Kan pertama-tama hasil ini sama dengan 1. Oke. Terus untuk karena kan nilai dari faktorial yang diinputkan oleh pengguna tadi itu variabel faktorial ya. Itu lebih besar dari 1, dia itu bakal masuk ke dalam perulangan while. Yang mana di perulangan while yang pertama ini nilai faktorial itu kan masih sama dengan 4 ya. Gimana sih? Faktorial sama dengan 4. Masuk ke bagian sini, true. Kita lihat hasil. Hasil itu sama dengan hasil dikali dengan faktorial. Berarti hasil kan awalnya itu 1. 1 dikali dengan 4. Sehingga nilai hasil terbaru ini adalah 4. Di bawahnya masih ada assignment lagi. Nilai faktorial yang sebelumnya itu dikurangi dengan 1. Faktorial sama dengan 4 minus 1. Sehingga didapatkan hasil faktorialnya yang terbaru adalah 3. Dan nilai terbaru di sini 4. Ini output ya biar hasilnya bagus saja. Teman-teman nggak harus yang kayak gini juga outputnya. Ini pun outputnya nggak yang sempurna kok teman-teman. Lalu masuk ke perulangan kedua ya. Kan di sini faktorial ini nilainya masih 3, yang mana masih lebih besar dari 1. Sehingga dia masuk lagi dong ke dalam perulangan while-nya. Mana hasil ini kan sebelumnya itu 4, itu dikali dengan nilai dari faktorial 3, mana hasilnya adalah 12. Lalu masuk lagi ke sini, faktorial sama dengan faktorial min 1. Berapa tadi faktorial? 3. 3 min 1 dengan 2. Oke, lalu dia outputkan lagi, bila outputkan string dan faktorial ini. Lalu karena faktorialnya kan masih 2 nih, dan dicek di while-nya. Faktorialnya masih valid dong kalau lebih dari 1. Berarti dia masuk ke perulangan lagi.
yang mana dilakukan lagi operasi hasil ini yang sebelumnya itu hasil itu yang sebelumnya 12 dikali dengan berapa faktorialnya 2, yang mana hasilnya adalah 24. Dengan faktorial yang terbaru ini adalah 2 minus 1. Mana hasilnya 1. Kan nah di faktorial yang terakhir di sini kan dia itu udah sama dengan 1 ya. Mana ya kita tahu kalau sama 1 itu bukan lebih besar dari 1 ya, 1 itu sama dengan 1 sehingga dia udah nggak melakukan perulangan lagi. Sehingga loopnya ini berhenti. Oke ya, semoga teman-teman paham untuk for loop ini, for loop, while loop ini. Lanjut ke pembahasan soal yang lain, mumpung masih ada waktu. Di sini saya mau bahas soalnya di bagian penentuan hari-hari di tahun di setiap bulannya sih. Tapi ya di sini kita juga perlu memperhatikan yang namanya tahun kabisat. Oke ya. Di sini kelihatannya ribet, tapi sebenarnya ini simpel karena yang bikin ribet itu tahun kabisatnya, teman-teman. Ini adalah pengkondisian untuk tahun kabisat ya sepanjang ini. Sebenarnya kalau misalnya selain tahun kabisat itu nggak perlu pakai ini. Tapi kan bulan kedua atau bulan Februari itu ada kalanya ketika ia itu memiliki jumlah hari 29 dan jumlah hari 28. Nah, gimana pembuatannya? Pertama-tama kita itu harus menganalisa dulu dalam program yang diperintahkan itu apa? Karena kan program yang diperintahkan kan mengoutputkan jumlah hari ya, jumlah hari di setiap bulan dan tahun yang diinputkan oleh user. Kan kalau misalnya tahun kabisat ataupun bukan tahun kabisat, itu jumlah hari pada bulan-bulan selain bulan 2 itu kan tetap ya 30 kalau enggak ya 31 dengan syarat-syarat tertentu kayak misalnya ini, sehingga percabangan pertama itu jangan pakai yang cek tahunnya dulu. Jangan cek tahunnya dulu apakah tahunnya kabisat atau enggak, itu enggak perlu karena kalau misalnya si user itu menginputkan menginputkan bulan selain bulan 2 ya jumlah harinya itu akan tetap gitu-gitu aja di tahun apapun itu ya. Sehingga cabang pertama alias pengondisian pertama itu dicek dulu bulannya itu sama dengan 2 atau enggak. Kalau bulannya itu sama dengan 2 maka barulah dicek dia itu tahun kabisat atau enggak. Kalau misalnya bulannya itu enggak sama dengan 2, ya berarti kan bulannya kalau enggak 1, 2, 1, 3 dan seterusnya ya. Yang mana kalau di sini itu saya pakainya if dan juga ini ada yang namanya operasi logika matematika yaitu OR. Yang mana kan kalau teman-teman belum tahu, OR itu kan akan bernilai benar jika setidaknya salah satu ekspresi ini itu nilainya benar. Jadinya kan kalau dilihat-lihat di sini itu kan bulan 1, bulan 3, bulan 5. Itu bulan-bulan yang harinya itu 31 dan bulan seterusnya ada ini. Sehingga ketika dicek itu bulan 1 dan memenuhi salah satu di antara semua ini, kumpulan bulan-bulan yang sudah saya tentukan ini, dia akan mengoutputkan yaitu jumlah harinya 31. Selain itu, maka jumlah harinya 30. Oke, terus untuk tahun kabisat ini itu tahun kabisat hanya valid kan ketika dia itu bisa dibagi oleh bisa dibagi oleh 4 tapi dia nggak bisa dibagi oleh 100 atau dia itu bisa dibagi oleh 400. Ya kalau misalnya ribet teman-teman sebenarnya gini-gini bisa cari di Google gitu ya. Kayak karakteristik tahun kabisat. Barulah teman-teman itu cari eh gimana memasukkan pengkondisian. Ya, ini untuk tahu terus gimana caranya kita tahu dia itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 100, bisa dibagi 400 dan banyak. Dan kalau misalnya kondisi-kondisi selain tahun bisa dia itu gampangannya pakai operasi modulo teman-teman. Karena kan operasi modulo itu ngecek dia itu ketik kalau misalnya bilangan itu bisa dibagi habis oleh suatu angka itu berarti kan
Gimana sih? Kalau suatu bilangan itu bisa dibagi habis oleh suatu angka, berarti dia itu kebalik, bro. Kalau modulo dari pembagian suatu bilangan itu nol, maka dia itu bisa dibagi oleh bilangan tersebut. Gitu ya. Oke, sudah. Untuk pemaparan materi bisa dicukupkan dan juga pembahasan soal. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas pemaparan dan pembahasan pretest yang telah disampaikan oleh Kak Faiz. Baik, sebelum memasuki sesi selanjutnya, saya ingatkan kepada peserta untuk melakukan screenshot kegiatan. Screenshot kegiatan ini nantinya akan digunakan untuk mengisi presensi pada akhir acara. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian peserta akan dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya tanyakan kembali kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya izin membacakan pertanyaan dari Kak Putri di kolom chat Zoom. Pada soal pretest nomor 2, itu kan pada soal pretest nomor 2 itu kan membuat bintang dari bintang 1, bintang 2, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kalau dibalik itu gimana, Kak? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Kak Faiz, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin share screen lagi ya, karena lebih enak untuk share screen untuk praktek langsung. Jadi ini kelihatan apa ini? Oh, masih belum ya? Bentar, saya izin buka dulu filenya. Mana? Ini ya. Ini kan ya untuk program untuk mengoutputkan bintang-bintang ya. Bintang-bintang yang bentuknya segitiga.
Oke, kalau misalnya dibalik, ini mungkin dibalik maksudnya awal-awal itu banyaknya N dari bilang, banyaknya N yang diinputkan oleh pengguna, baru nanti menurun ke bawah gitu ya. Berarti kalau ingin dibalik kayak gitu, kita itu hanya perlu merubah di logika perulangannya teman-teman. Kan kalau ini itu kita inginnya, kan kalau programnya ini kan dia itu akan melakukan perulangan mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti di sini kita ubah di for loop yang ini. Ini saya coba dulu sih. Ini di sini sama dengan 1. Oke ya, kita tinggal coba itu. Coba dulu, memastikan. Kok seperti ini keluarnya. Nah, kemarin gini ya. Bentar, bentar, bentar. 1 berarti ini itu 1. Itu 1. Segitiga. Berat. Kok keluarnya gini ya? Bentar, bentar teman-teman. IJK, J-nya ini nggak perlu J ya katanya ya. Oke, J-nya nggak perlu. Coba ulang lagi. Ada peringatan terus-terusan itu loh. Ini ke 1. 5. Dia 5 masuk ke sini. Ketika nanti, oh saya lupa buat decreasing. Di sini kita perlu yang namanya decreasing, teman-teman. Oke, kita inputkan 5, dia akan ngeprint kayak gini. Oke ya, sorry lupa tadi. Jadi pertama-tama yang kita ubah itu adalah logika buat di nilai mulanya dan nilai akhirnya. Karena kan inginnya itu banyaknya segitiga yang ditampilkan pertama-tama adalah N inputan yang diisi oleh user, jadinya kita start value-nya tinggi. Banyaknya tinggi. Kalau di sini kan saya inputnya itu pakai variabel yang namanya tinggi ya. Jadinya dia tuh mulai dari tinggi sampai 1 dan dia akan menurun decreasing. Kalau mau step by step-nya itu nanti kayak gini. Kita pilih ini teman-teman. Kita pilih dia ini fungsinya untuk mengetahui kecepatan program ini berjalan ya. Saya pakainya medium biar kelihatan jelas ya perulangannya itu kayak gimana. Masukkan segitiga yang Anda inginkan. Kan tadi kan dibalik 6. Dia akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali untuk mengoutputkan bintang. Baru setelah 6 kali dia akan mengoutputkan ini. Ini tuh output kosong. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan tujuannya untuk memberikan enter. Lihat di sini kan dia pakai new line, sedangkan kalau di sini dia nggak pakai new line. Jadinya bintang yang akan diprintkan itu akan terus-terusan ada di sebelah-sebelahnya lagi. Sedangkan kalau dia berhenti di perulangannya itu dia akan menampilkan output kosongan, tapi dia memberikan enter. Ini tuh sebutannya nested loop, nested for loop gitu ya. Ya, ininya rubah start value dan end value-nya. Mungkin dari penanya apakah ada feedback? Biasanya jenis stop search. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya izin membacakan pertanyaan dari Kak Albertus Trisna di kolom chat Zoom. Berdasarkan pengalaman para senior, bagaimana sistematika UTS dan UAS mata kuliah dasar pemrograman komputer? Apakah praktek atau bagaimana? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Kak Faiz. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, ya terima kasih atas kesempatannya. Sistematika UTS dan UAS ya untuk mata kuliah ini. Kalau pengalaman saya dulu, ini pengalaman 2 tahun yang lalu. Itu UTS-nya dia pakai UTS-nya kami itu praktek. Pakai praktek
tapi offline teman-teman, bukan yang take home. Jadinya UTS di kelas suruh bikin program flowchart, yang mana soal-soalnya itu ya miriplah dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau UAS itu kalau UTS ya. Kalau UAS dulu saya UAS itu pakai bahasa pemrograman Java. Yang mana dulu itu suruh bikin program juga, praktek, tapi take home. Take home dengan tambahan tugasnya adalah suruh menjelaskan programnya itu jalannya gimana, penjelasan-penjelasannya. Jadinya dulu kalau UAS saya itu gitu, take home, bikin program, tapi dijelaskan, melakukan penjelasan. Presentasi lah, nanti dikumpulkan video penjelasannya. Tapi kan itu 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Perlu diingat kalau sekarang mungkin aja beda. Terlebih lagi setahu saya untuk penggunaan bahasa pemrogramannya nanti teman-teman angkatan 24 ini pakai Python setelah Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan mungkin dari penanya masih belum ada feedback. Baiklah, karena sesi tanya jawab telah berakhir, untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan di WhatsApp group. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi jeda. Kepada seluruh peserta diperkenankan untuk beristirahat selama 5 menit. Kami infokan juga kepada seluruh peserta untuk melakukan screenshot kegiatan untuk kebutuhan presensi di akhir acara. Terima kasih. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri.
Oke, gimana teman-teman? Udah siap lanjut belajar lagi dong harusnya. Selanjutnya adalah sesi pembahasan soal. Pada sesi pembahasan soal kali ini, soal dipilih dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman sekalian pada waktu pendaftaran. Untuk itu, kepada Kak Faiz saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen lagi ya. Oke, ini adalah beberapa soal, ada 2 soal sih yang mau saya bahas. Itu karena unik. Pertama-tama ini soal untuk membuat algoritma dan flowchart. Ya, untuk membuat flowchart ya. Menghitung jumlah bilangan dari 1 hingga ke N. N-nya ini diinputkan oleh pengguna kan ya. Jadinya kalau misalnya diinputkannya itu 7, 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya gitu lah ya. Langsung aja. Pertama-tama bahas itu dulu ya. Oke, ini adalah hasil program yang telah saya buat. Coba dulu, kita coba buat demonya dulu. Apakah udah benar program yang saya buat ini? Oke, saya misalnya coba 6. Aduh, ini kok saya playnya lama. Bentar, saya ganti ya. Dia pakai full sweep. Kita coba 6 tadi ya. Oke, lihat outputnya di sini 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 hingga hasilnya juga kelihatan. Oke, untuk pembahasannya pertama-tama disclaimer dulu. Ini tuh nggak wajib pakai if ini. Ini cuma buat instruksi aja biar nanti outputnya itu biar pengguna itu tahu dengan pasti bahwasannya program ini tuh menghitung bilangan kayak gitu. Jadinya kalau misalnya ini teman-teman nggak pakai ini pun juga boleh-boleh aja kok. Tapi ini diganti ya. Ini pakai jumlah aja. Oke. Gimana cara pengerjaannya? Itu kalau kita analisa, berarti kan itu membutuhkan suatu perulangan ya. Perulangannya itu kan kalau dia itu 1, dia hanya 1 kali, kalau 2 itu 2 kali, kalau 3 itu 3 kali. Berarti itu ada sebuah perulangan dalam perulangan. Nah, istilahnya adalah nested loop. Yang mana ini tuh mirip kayak segitiga berulang tadi, teman-teman. Tapi kan di sini kan kita ada tugas apa? Kita itu perlu menjumlahkan ya. Yang mana ya kalau dari segitiga bintang tadi itu ujungnya ini dia ngeprint bintang, kalau di sini kita harus ngoperasiin variabel buat saling menjumlahkan terus-terusan. Pertama-tama kita pilih input n, lalu kita deklarasikan dulu jumlahnya 0. Jumlahnya 0 ini deklarasi untuk apa? Lagi ya. 0 ini ketika kita ingin dia itu 0. Oke. Jadinya ketika dia 0, dia kan nggak akan masuk ke perulangan tuh. Dan juga kalau secara program kan 0 ya udah nggak nambah apa-apa dan nggak ngitung apa-apa gitu ya. Sehingga ya untuk jumlah ini penting hanya untuk ketika 0 itu. Lalu dia melakukan perulangan. Di sini kan dia itu maunya kan sebanyak n inputan yang diinputkan oleh pengguna. Jadinya kita pakai suatu variabel untuk di perulangan. Ini sebenarnya nggak penting kok. Teman-teman nggak harus tahu apa maksudnya. Tapi ini intinya sebuah variabel yang digunakan untuk melakukan perulangan. Kenapa kok I? Ya, fun fact aja I itu iterasi gitu, iteration. Nah, ini kita mulai dari 1 hingga ke N. N tadi kan inputan dari pengguna tuh. Jadinya kita akan melakukan perulangan sebanyak N kali. Dan juga jangan lupa direction-nya ini increasing. Karena kan 1 sampai ke bilangan yang lebih besar, jadinya increasing. Lalu, dia itu akan melakukan perulangan lagi. Yang mana perulangan di dalamnya ini itu untuk menjumlahkan. Fungsinya itu untuk menjumlahkan. Atau ya melakukan perulangan untuk mendapatkan variabel jumlah ini. Karena kan di sini kita itu untuk angka 1 itu kan dia hanya melakukan perulangan 1 kali ya. Berarti kan
N value-nya adalah I itu sendiri. Kan perulangan dimulai dari 0. Kok 0? Perulangan di sini kan saya mau mulainya kan dari 1 nih. 1 to N. Satu sehingga I-nya pertama-tama itu 1. Kan kalau tadi kan perintahnya kan kalau 1 dia, kalau misalnya 3 dia itu 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Berarti kan 1 itu hanya di print 1 kali atau hanya dijumlahkan sekali aja. Berarti di sini N value-nya ya 1. Ya I. I yang mana kalau di perulangan pertama itu 1. Kalau di perulangan kedua, oke, perulangan pertama dia akan menghasilkan nilai jumlah ini sebelum itu ya. Nilai jumlah ini itu menjadi jumlah ditambah I. Jumlah ditambah I ini maksudnya kan jumlah yang awalnya 0 dia itu ditambahkan dengan I. Yang mana I pertama kali kan cuma 1 tuh. Jadinya kalau misalnya diinputkan 1, dia kan hanya menjumlahkan 1 aja. Itu. Terusan dia akan melakukan terus perulangan terus-terusan hingga ke N. Kita langsung skip ke banyaknya N ya. Misalnya N-nya adalah 4, berarti dia akan ke sini dengan kondisi I-nya itu sama dengan 4. Sehingga dalam perulangan C, perulangan untuk mendapatkan penjumlahan ini, dia itu dilakukan perulangan sebanyak 4 kali. Mana jumlahnya itu awalnya, kalau 4 berarti berapa? 3, 9, 24, berapa sih? 13, 14 ya? So, 14, semoga benar. Ya, ada 1, 5 tambah 9 ya, 14 ya. 14 ditambah 4, 14, terus 14 tambah 4 kan 18. 18 ditambah dengan I lagi. I-nya kan berulang lagi tuh. I-nya berapa berarti 18 tambah 4, 22. 22 menjadi 26. 26 menjadi 30. Dan berarti. Ya, semoga paham ya. Lalu saya mau coba bahas yang selanjutnya. Kalau misalnya nggak paham nanti bisa tanya-tanya teman-teman ya. Kedua ini kita disuruh untuk membuat algoritma untuk menyelesaikan permasalahan jika diinputkan sejumlah uang, maka aplikasi akan mendeteksi berapa banyak, singkatnya itu berapa banyak pecahan yang dapat dihasilkan oleh uang tersebut. Ini pakai, ini nggak usah disut. Oke, ini tuh programnya cukup panjang karena memang kalau dengan keterbatasan pakai flowchart itu kan belum bisa mengakses array dan kawan gabungan array, tapi list dan kawan-kawan gitu ya. Ya kalau pakai Python itu lebih simpel sih sebenarnya. Jadinya dia ini melakukan percabangan terus-terusan hingga hingga yang diminta oleh soalnya. Soalnya tadi kan minta buat sampai pecahan uang 500 tuh. Ya berarti kita lakukan percabangan sampai 500. Ya jadinya lemot dunia program. Kita coba dulu deh, kita coba dulu programnya. Semisal saya punya uang sebanyak 300 berapa? 86. Ini 386 gini ya, 386.000. Dengan uang sebesar 386.000, Anda bisa memiliki pecahan uang berupa 3 lembar 100.000, 1 lembar 50.000, 1 lembar 20.000, 1 lembar 10.000, dan 1 lembar 5.000, serta 1 lembar 1.000-an. Yuk kita bedah ini gimana logika berjalannya. Jadi pertama-tama di sini kita inputkan uang, lalu di sini mengoutputkan ya biar lebih interaktif aja, nggak harus yang nggak gitu. Pertama-tama kita cek dulu pembagian oleh uang 100.000 sebesar 100.000. Di sini saya pakai variabel hasil ya. Hasil yang mana hasil ini adalah uang dibagi 100.000. Sehingga kalau misal nih ya, misal uang itu lebih dari 100.000, dia kan pastinya bisa dibagi oleh 100.000 dong, sekalipun outputnya nanti koma-komaan dan seterusnya. Yang mana kalau dia itu lebih besar dari 0, iya, artinya dia kan 1 dan seterusnya, dia itu baru akan masuk ke sini. Yang mana uang tadi itu, sejumlah uang yang dibutuhkan oleh user tadi itu dimodulkan 100.000. Fungsinya apa? Ya fungsinya ya menyisakan uang yang bisa dibagi oleh 100.000.
dan di-outputkan. Untuk outputnya ini adalah hasil dan lembar banyak dan keterangan lembar uangnya. Di sini ada hal yang perlu teman-teman ketahui dulu sih. Bentar ya, ini biar jelas saja. Kenapa kok hasilnya ini sekalipun lebih besar dari 0, padahal kan bisa aja kalau misalnya 50.000 dibagi 100 itu kan 0,5 gitu ya. Ini saya kasih contoh aja. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ada perbedaan antara deklarasi sebuah variabel dan enggak. Di sini saya misalkan bilangan dan hasil. Ingat ya, ini saya tipe datanya ambil integer. Yang mana integer itu kan bilangan bulat toh ya. Teman-teman tahu kan integer bilangan bulat. Terus di sini saya mau inputkan bilangan. Yang mana tujuan dari contoh ini tuh untuk memberitahu teman-teman adanya perbedaan signifikan antara pendeklarasian variabel dan bukan pendeklarasian variabel. Sorry, sebelum output kita assign dulu. Assign yang mana hasil ini adalah bilangan misalnya bagi 3 deh. Biar ada ganjil-ganjilnya gitu ya. Dan outputnya adalah hasil. Terus di sini saya kasih contoh sebuah operasi yang nggak pakai variabel yang dideklarasikan tipe datanya. Kan untuk menampilkan hasil operasi itu bisa aja kita pakai bilangan. Langsung di sini tuh bisa teman-teman. Bilangan per 3. Tapi di sini ada perbedaan yang harus diketahui. Misalnya saya maunya 10. 10 dibagi itu ya. Ini ya bisa kelihatan ya. Kalau 10 itu pertama-tama dia outputkan 3 dan juga 3,33. Ini outputnya adalah yang outputan pertama ini adalah outputan hasil dan outputan kedua ini adalah outputan berupa operasi bilangan per 3 ini. Bisa dilihat bedanya bahwasanya kalau operasi bilangan per 3 ini saya masukkan dalam variabel hasil yang mana variabel hasil ini merupakan bertipe integer atau bilangan bulat, dia itu akan dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah di sini per 3 ya. Per 3 dibulatkan menjadi 3 kan hasilnya kan 3,333, tapi kan karena dia disimpannya dalam variabel hasil yang merupakan tipe data integer dia menjadi 3. Sedangkan kalau yang bawahnya ini bilangan per 3 itu kan nggak dimasukkan dalam suatu variabel yang bertipe data tertentu sehingga dia itu ya outputnya sebagaimana mestinya bilangan per 3 itu alias 10 per 3 itu 3,33. Nah kalau teman-teman ini ingin tahu apakah itu benar-benar dibulatkan ke bawah, di sini pakai contoh 2. No, kalau 2 dia itu dengan variabel hasil dia itu outputnya adalah 0. Kalau dengan kayak gini dia itu outputnya adalah 0,6667. Oke, balik lagi ya. Sebelum waktunya habis kita balik lagi cancel. Oke, Bang. Oke, pecahan uang. Di sini tuh dia karena kayak gitu hasil ini tuh pasti dia akan lebih besar dari 0 atau enggak ya 0 gitu loh. Karena kan kalau misalnya 0, dia jadinya dibuatkan ke bawah jadinya 0. Sehingga kalau misalnya dia bisa dibagi oleh 100.000, dia akan dimodulkan 100.000 biar menyisakan uang yang bisa dibagi oleh 100. Terusan dia juga mengoutputkan keterangan dia bahwa dia itu bisa dibagi. Lalu nggak usah pakai false. Kenapa kok begitu? Karena kalau pakai false di sini akan banyak banget cabangnya ya. Jadinya kanan kiri itu bakalan ada cabang-cabangnya. Sehingga di sini saya pakainya itu langsung di bawahnya percabangan. Tujuannya ya biar nggak terlalu panjang kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Jadi itu pakai istilahnya pakai if else. Dan ya gitu sih polanya ini sama, tinggal ganti angka-angkanya aja teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ada nemuin program yang lebih sederhana bisa speak up. Saya beritahu ya teman-teman. Karena di sini cuma pakai flowchart. Kalau saya pakai Python dan program lainnya mungkin bisa lebih sederhana kok. Oke, itu dia pembahasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, karena sesi pembahasan soal telah berakhir, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Faiz sebagai tentor dasar pemrograman komputer atas penyampaian materi yang telah diberikan pada hari ini.
Gimana nih teman-teman, materi yang telah disampaikan tadi? Bermanfaat bukan? Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan Math Club 3 hari ini telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sangat baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan didiskusikan dapat bermanfaat. Kepada Saudara Muhammad Ubaidillah, saya persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Izinkan saya memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim diperkenankan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azimul shanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara Math Club 3 ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, hari ini kami berkumpul pada acara Math Club 3 ini, memanjatkan puji syukur kepadamu atas rahmat, hidayah, dan taufik yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sini. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Ubaidillah atas pembacaan doanya. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Bagi teman-teman peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, dokumentasi saya mulai. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir untuk slide keempat. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Selanjutnya, saya izin menginformasikan bahwa akan ada post-test yang akan dikirimkan besok, di mana pembahasan dari post-test tersebut akan dikirimkan lusa. Kemudian, kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dikirimkan pada kolom chat Zoom. Dikarenakan seluruh kegiatan hari ini sudah terlaksana, saya, Nabila Zian Ifada, selaku Master of Ceremony, mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sikap maupun tutur kata. Tetap semangat untuk persiapan UTS-nya, semoga diberi kelancaran dan hasil yang memuaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita